Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Pertempuran dimulai dengan aura yang membakar langit. Shihao melayang di udara dikelilingi simbol-simbol ilahi dan nyala api emas yang berkobar-kobar. Tinju miliknya menyala terang dan langsung menghantam tombak emas Yuan Feng yang cemerlang. Boom! Bukan hanya ujung tombaknya yang hancur, tapi seluruh batangnya juga meledak menjadi serpihan cahaya. Yuan Feng terpental, batuk darah dan wajahnya seketika pucat. Harta dive-in-nya hancur dalam satu pukulan. Kalau bukan karena tombak itu, mungkin dia sudah tewas sejak tadi. Yuan Feng mundur cepat. Ia tak percaya ada pelayan yang bisa menekannya sekeras ini. Siapa sebenarnya lawannya? Sosok itu masih diselimuti cahaya api, wajahnya tak terlihat. Namun tatapan itu tenang, santai dan penuh ejekan, terlalu familiar. Yuan Feng mulai gemetar. Jangan-jangan dia Huang. Huang, jenius dari 3000 provinsi Dao yang katanya sudah mati, yang dulu dikirim ke Taman Kuno oleh kakeknya sendiri, yaitu Yuan King. Dalam kepanikan, Yuan Feng mengeluarkan artefak pamungkasnya, perisai kulit penyu suci yang konon berasal dari makhluk tertinggi zaman kuno. Tapi Shihao hanya tertawa. Dia mencabut pedang abadi-abadi miliknya dan kacau. Retakan mulai menyebar di perisai itu. Kacau, pedang menusuk memecah pelindung legendaris itu seperti kertas. Yuan Feng makin panik. Ia teriak-teriak minta tolong, tapi tak ada siapapun di dekatnya. Dia sendirian dan di depannya ada Shihao yang tak memberinya ampun. Yuan Feng akhirnya menyadari orang ini bukan pelayan biasa. Orang ini datang untuk membunuhnya karena dialah bagian dari dosa masa lalu. Anak emas Yuan King, cucu dari orang yang membuang Shihao dahulu. Seketika itu juga Yuan Feng ketakutan. Yuan Feng panik. Ia berlari sembarangan berharap ada yang datang membantu. Tapi sayang, yang ada hanyalah binatang berbulu merah dan rasa takut yang semakin menggila. Dalam hatinya ia masih menggantungkan harapan. Mungkin Lu Tao akan datang atau Xuan Kun. Tapi semua harapan itu sirna. Ia menyadari ia sendirian. Huang, tolong jangan bunuh aku, Huang. Beri aku alasan, balas Shihao dengan tenang namun menakutkan. Aku cucu Yuan King. Baru saja kata itu keluar, wajah Yuan Feng seketika membeku. Karena saat itulah ia sadar orang yang ada di depannya ini adalah Huang. Ya, Huang yang dulu dibuang kakeknya, Huang yang katanya telah mati. Tanpa ada jejak, tanpa belas kasihan, Shihao hanya berkata pelan, silahkan terus lari. Dan boom, kacau. Tinju ilahi meledak ke depan, menghancurkan tubuh Yuan Feng hingga berubah jadi hujan darah. Simbol ilahi berkobar di tubuh Shihao, membentuk nyala api emas yang memancar seperti mahkota surgawi. Di kejauhan, para murid dari 3000 provinsi yang mengikutinya hanya bisa berdiri terpaku menggigil menyaksikan semua itu. Yang mereka lihat bukan pelayan, bukan murid biasa, tapi dewa perang. Namun sebelum selesai, Shihao melihat sebuah simbol tulang yang jatuh dan perlahan menyerap darah di tanah. Itu adalah simbol kehidupan akademi, diberikan kepada murid resmi agar bisa hidup kembali kalau tewas. Dan ternyata roh primordial Yuan Feng masih hidup. Tertinggal di dalam simbol itu, mencoba bertahan dan kabur, berharap bisa kembali dibangkitkan oleh akademi. Shihao mengernyit, tak ingin memberi kesempatan kedua. Ia melangkah maju dan krak, simbol itu dihancurkan dengan satu hentakan. Roh Yuan Feng lenyap total.
Yuan Feng benar-benar mati, bukan hanya tubuhnya tapi rohnya juga terhapus dari dunia ini. Seorang cucu dari tokoh besar yang selalu berjalan di atas kepala orang lain kini runtuh dalam sekejap, dihancurkan oleh orang yang dulu mereka buang, orang yang mereka kira telah mati, Huang alias Si Hao. Di langit angin berdesir, di tanah darah masih menetes, dan di tengah semua itu Si Hao berdiri seperti dewa perang yang turun ke bumi. Para murid yang melihat dari jauh tidak berkata apa-apa, karena apa yang bisa dikatakan, sosok itu telah menjatuhkan Yuan Feng seperti debu dan kini berbalik berjalan tenang, membiarkan aura simbol ilahi menyelimuti dirinya. Identitasnya masih belum diketahui umum, tapi ketakutan telah menyebar karena semua tahu seseorang yang bukan murid resmi pun bisa menumbangkan tokoh selevel Lu Tou dan Wang Xi, dan itu baru permulaan. Si Hao berdiri diam di atas tanah coklat kemerahan, menatap sisa tulang cucu kesayangan Yuan King, Yuan Feng yang kini tinggal serpihan. Terlalu lemah, gumam Si Hao. Beberapa murid dari kejauhan yang menyaksikan langsung merinding. Yuan Feng dibantai begitu mudah, padahal dia terkenal sebagai jenius energi abadi 2 untai. Tapi yang bikin geger bukan cuma kematiannya. Si Hao sambil tetap menyembunyikan identitasnya di balik simbol ilahi menggunakan darah Yuan Feng untuk menulis pesan berdarah untuk Yuan King. Tulisannya penuh sindiran tajam. Cucumu yang digadang-gadang jadi penerus ternyata bahkan tak bisa menahan satu pukulanku. Dan ya, kalau Yuan King tahu tentang ini bisa gila karena marah. Tak lama kemudian medan perang kembali menggila. Binatang berbulu merah, makhluk purba, bahkan dewa kuno emas datang menyerang. Si Hao pun mengantam seekor dewa kuno emas hingga meledak dalam satu pukulan. Di sisi lain medan jadi panas. Lu Tou berhadapan dengan Wang Xi dan Putri Youyu menghadapi Xuan Kun. Mereka semua adalah puncak muda dari 3000 provinsi Dao. Bunga-bunga Dao bermekaran, aura energi abadi naik tinggi. Si Hao berdiri di sisi Wang Xi, diam-diam bersiap sambil memantau semua kemungkinan. Tiba-tiba dari kejauhan 6 pengikut Lu Tou datang menyerbu Si Hao. Salah satunya bahkan memiliki energi abadi 1 untai, cukup mengejutkan. Yang lain menyiapkan formasi pengurung mencoba menjebak Si Hao. Namun Si Hao bukan target yang mudah. Dengan kemampuan Earth to Inch, ia menghindari dengan kecepatan ekstrim. Satu demi satu spanduk formasi hancur, dan dengan satu pukulan pengikut utama Lu Tou meledak jadi pasta berdarah. One hit kill. Lu Tou mulai murka. Dengan satu dengusan suara Dao mengguncang medan dan bahkan merobek ruang. Namun Wang Xi cepat tanggap. Dengan jejak tangan lembut ia memunculkan kendi magis dan menghalau Lu Tou, menyelamatkan Si Hao dari kematian. Menjauhlah dari medan ini, aku tidak ingin kau mati sia-sia, Huang. Pesan Wang Xi lewat transmisi suara. Si Hao mengangguk dan diam-diam mundur. Ia tahu bertarung langsung dengan Lu Tou sekarang hanya bunuh diri, tapi diam-diam ia bersiap mencari celah. Di kejauhan pertempuran antara Putri Youyu dan Xuan Kun makin brutal. Aura Dao menari di udara, 9 langit tampak runtuh. Namun tiba-tiba terjadi hal tak terduga. Keduanya, Yayu dan Xuan Kun, berhenti bertarung dan menyerbu ke arah Lu Tou dan Wang Xi. Si Hao kaget bukan main. Apa-apaan ini? Bukankah mereka tadi bertarung habis-habisan? Tapi sekarang malah bergabung diam-diam ingin menyingkirkan salah satu dari 4. Wajah Si Hao mengeras. Siapa target mereka sebenarnya? Lu Tou, Wang Xi, atau malah aku? Si Hao berdiam diri, tak sedikit pun ia mengangkat tangan di sepanjang kekacauan tadi. 4 tokoh paling kuat dari generasi mereka semuanya sekarang terluka, terpisah dan tersebar.
Seandainya aku ikut campur, bisa saja semua sudah selesai, batin si Hao. Tapi bukan itu tujuannya hari ini. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar layak disebut lawan. Cahaya ilahi masih menyelimuti langit, tanah terbelah dan aroma darah masih segar di udara. Tapi bagi si Hao justru ini momen tenang sebelum badai selanjutnya. Di sela reruntuhan medan perang, si Hao menemukan serpihan simbol kuno. Teks bercahaya samar seperti bisikan para pendahulu yang menyimpan rahasia besar. Ini bukan sekedar arena tempur, ini juga tempat uji warisan, pikiran si Hao. Simbol itu bergetar. Sesaat kemudian muncul ilusi 3 tokoh purba, masing-masing memancarkan aura 3 energi abadi. Mereka bukan menyerang tapi memberi tantangan. Si Hao mengangkat tangannya, api dao menyala di sekitar jari-jarinya. Kalau ini ujian, mari kita mulai. 3 sosok ilusi menyerang secara bersamaan. Setiap gerakan mereka meniru teknik khas Wang Xi, Luto, dan Yao Yu. Si Hao tidak mundur. Ia mengaktifkan teknik Earth to In, selalu membalas dengan pukulan tinju yang dibungkus api abadi. Boom, boom. Ilusi pertama hancur, ilusi kedua mengirimkan hujan panah dao, tapi si Hao memutar tubuh, menghindar dan menebas dengan simbol tajam. Hanya tinggal satu, yang terakhir menggabungkan serangan petir dan cahaya bulan. Si Hao menahan dengan tangan kosong lalu mendorong balik. Saat bunga dauku mekar, 100 bunga lain akan layu. Semua ilusi lenyap. Ketika semua usai, si Hao terdiam. Ia tahu pertempuran hari ini belum akhir segalanya. Di kejauhan, Wang Xi dan Luto saling berjaga. Yao Yu sudah tidak terlihat. Xuan Kun entah di mana. Tapi satu hal yang jelas, aku harus bersiap. Siapapun yang bertahan hari ini pasti akan menjadi musuhku esok hari, ucap si Hao dalam hati. Langkah si Hao kemudian beranjak meninggalkan medan yang sudah lenyap, tapi bukan untuk menghindar, melainkan menuju pusat arena sesungguhnya. Lembaga Dewa Surgawi belum selesai menguji para muridnya. Sebuah cahaya besar menyala dari arah timur membentuk pilar ilahi ke langit. Semua murid langsung memperhatikannya, bahkan yang terluka seperti Wang Xi dan Luto terdiam menahan sakit sambil menatap. Si Hao menyipitkan mata. Ia tahu itulah tantangan sesungguhnya. Mereka semua akan datang ke sana dan aku pun harus pergi, gumam si Hao. Langkahnya mantap, tidak tergesa tapi penuh tekad. Di belakangnya reruntuhan dan darah pun jadi bukti. Si Hao bukan hanya bertahan tapi berkembang dari setiap benturan. Dengan semangat yang masih membara, si Hao melesat ke udara menjelajahi wilayah kuno yang penuh dengan misteri itu. Langkah kakinya ringan, namun matanya awas. Ia tahu tanah ini menyimpan rahasia yang bisa mengubah takdir, baik harta maupun bahaya. Kalau benar ada 2 gua abadi warisan Dao, maka aku tidak boleh lengah sedikit pun, gumam si Hao sambil menyusuri celah-celah tebing, reruntuhan dan pepohonan kuno yang dipenuhi energi spiritual. Sambil menjelajah, dia tetap membuka indera spiritualnya. Targetnya bukan hanya mencari tempat suci, tapi juga memburu para musuh yang sebelumnya sempat kabur. Yao Yu, Xuan Kun, bahkan Luto, salah satunya harus membayarnya. Sementara itu di tempat sunyi yang jauh dari keramaian, Wang Xi duduk bersila. Energi halus berputar di sekelilingnya. Aroma dari pil ilahi yang ia telan tadi mulai bekerja memperbaiki luka-luka internalnya. Namun luka Dao bukan luka biasa. Meski tubuhnya pulih perlahan, pondasi spiritualnya masih rapuh. Wajah Wang Xi tetap tenang, namun dalam hatinya masih menyimpan bara. Yao Yu, kau akan membayar untuk ini. Seranganmu terlalu dalam, terlalu kejam. Bisiknya nyaris tak terdengar. Di sisi lain, hutan kuno, si Hao menemukan sesuatu, jejak darah.
tak seperti darah biasa. Ia adalah darah bercahaya, jejak khas khusus dari makhluk yang mengolah energi abadi. Jejak ini tak mungkin tersisa lama. Itu artinya seseorang baru saja lewat. Aku mengenali pola ini. Ini darah Yaoyu, serunya dalam hati. Ia langsung mempercepat langkah. Seperti bayangan, tubuhnya berpindah dari satu batu ke pohon lainnya, menelusuri jejak yang makin kabur. Malam mulai turun, angin bertiup kencang, namun mata Xiao tetap tajam. Tak disangka-sangka, Si Hao malah bertemu dengan sosok besar yang sedang bertatih-tatih. Xuan Kun, pria itu berdiri dengan tubuh penuh luka. Sisa pertempuran tadi masih membekas, pakaiannya robek dan aura vitalitasnya menurun drastis. Tapi matanya masih penuh amarah. Si Hao menyeringai, "Wah, lihat siapa yang masih hidup." Xuan Kun membalikkan badan. "Kau," geramnya. Tetapi dia tahu pertarungan dengan Si Hao saat ini akan jadi akhir hidupnya. "Aku tidak suka berbasa-basi," ucap Si Hao dengan datar. Dalam sekejap, boom, serangan dimulai. Pertarungan meledak di antara pepohonan. Simbol ilahi saling berbenturan. Cahaya menyilaukan memenuhi langit malam. Xuan Kun berusaha bertahan, tapi tubuhnya sudah terlalu hancur. Puak! Darahnya muncrat dari mulutnya, lalu tubuhnya terhempas dan membentur batu besar, membuat retakan yang dalam. Dengan satu gerakan, Si Hao melompat tinggi dan menghantam Xuan Kun dari atas. Tinju ilahinya meledak seperti meteor. Puar! Tak ada teriakan, tak ada perlawanan lagi. Tubuh Xuan Kun hancur lebur, terhapus dari dunia ini. Si Hao menarik napas panjang. "Satu sudah lunas," ujar Si Hao dengan puas. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat kilatan cahaya misterius memancar dari dalam jurang kuno. Bukan sembarang cahaya, ini adalah sinar dari tanaman ilahi, obat langka yang bisa menyembuhkan luka Dao. Mata Si Hao menyipit, ia segera bergerak ke sana. Namun saat mendekat, suara langkah halus terdengar di balik kabut. Seorang wanita dengan pakaian robek, tubuh berlumuran darah muncul dari balik batu besar. Putri Yaoyu. Tatapan mereka saling bertemu. Tak ada kata-kata, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Yaoyu dalam kondisi setengah sadar, namun begitu melihat Si Hao, ia memaksakan tubuhnya untuk bersiap bertarung. Namun Si Hao hanya melangkah maju dengan tenang. "Aku tidak akan membunuhmu sekarang, tapi kamu tahu, aku akan datang kembali untuk menagih semuanya." Yaoyu terdiam, matanya menyala tapi tubuhnya tak kuat. Si Hao lalu berbalik, mengambil tanaman ilahi yang menyala dan berjalan pergi tanpa menoleh. Langkah Si Hao semakin ringan tapi mematikan. Begitu mendengar hinaan terhadap 3.000 provinsi dan dirinya, ia langsung muncul seperti kilat dari balik kabut. Sus! Petir membentuk pedang perang emas di tangannya. Sekali tebas, beberapa pengikut Wine Clan terhempas. Darah berhambur, jeritan membelah udara. "Siapa kamu?" Seseorang panik. Tapi mereka sadar ini bukan orang sembarangan. Ini adalah Si Hao. Nama yang akhir-akhir ini beredar ke seluruh penjuru battlefield karena keberaniannya melawan para makhluk tertinggi muda. Tak jauh dari sana, Feng Xiantian, sosok tertinggi dari klan angin, segera merasakan aura pertempuran. Gelombang energi hitam muncul dari tubuhnya. Tekanan besar melanda pegunungan. "Si Hao," gumamnya dengan suara dingin, penuh niat membunuh. Kegelapan menyelimuti langit. Bayangan-bayangan pekat mulai mengedap. Dia mulai bergerak. Si Hao tidak mundur, sementara yang lain panik dan ketakutan. Dia berdiri kokoh di medan itu, seperti batu karang di tengah badai. Dengan pedang petir di tangannya, ia menunjuk ke arah pasukan Wine Clan. "Kalian terlalu sombong untuk makhluk yang tak tahu malu." Namun sebelum pertarungan besar benar-benar pecah, tanah di bawah kaki mereka berguncang.
Retakan besar membelah tanah, cahaya ilahi menyembur keluar dari dalamnya. Seluruh medan perang terdiam. Dari celah bumi yang terbuka, sinar lembut berwarna ungu keemasan naik ke langit. Aroma obat-obatan ilahi yang kuat menyebar, menyentuh indera setiap orang yang ada di sana. Itu bukan hal biasa. Tanah suci abadi, gua abadi, teriak seorang dari Wine Clan. Shihou tersenyum dingin. Inilah yang ia tunggu. Semua orang berlomba menuju ke arah celah itu. Shihou bergerak seperti angin melewati reruntuhan, menghindari batu-batu yang terlempar. Di belakangnya, para pengikut Feng Xiantian mulai mengejar. Namun Shihou lebih cepat. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, siapa yang pertama sampai dialah yang akan memegang kendali. Akhirnya ia melompat ke dalam celah besar itu, menyusuri lorong yang penuh dengan simbol kuno dan cahaya redup dari batu-batu bercahaya. Di dalamnya Shihou menemukan ukiran-ukiran purba, tanda bahwa tempat ini dulunya adalah tempat kultivasi para makhluk dari zaman sangat kuno. Tanahnya menyimpan energi abadi murni, dan di ujung lorong itu sebuah pilar kristal berdiri tegak. Di atasnya sebuah bunga dao berwarna keemasan sedang mekar perlahan, diselimuti energi ilahi yang menyembur lembut seperti kabut pagi. Tiba-tiba, boom! Feng Xiantian muncul tepat di belakang Shihou. Suara ledakan menggema di seluruh gua. Bayangan hitam menyelimuti tempat itu. Kegelapan surgawi turun seperti malam yang memakan cahaya. Keluar dari sini, Shihou. Ini bukan tempat untukmu. Suara Feng Xiantian terdengar dari balik jubah kegelapan. Shihou menoleh perlahan, senyuman tipis terukir di wajahnya. Apapun tempatnya, jika kau di sana, maka tempat itu milikku juga, ujar Shihou. Pertarungan pun meletus. Cahaya petir bertabrakan dengan kegelapan pekat. Pilar-pilar gua runtuh, langit-langit bergetar. Shihou mengeluarkan semua kekuatannya. Dua bunga dao bersinar terang, membentuk medan pertahanan dan ofensif sekaligus. Feng Xiantian dengan kekuatan 3 unta energi abadi dan warisan seni surgawi kegelapan tetap unggul dalam tekanan. Tapi Shihou tak mundur sedikit pun. Ini adalah pertempuran kekuatan murni, keberanian, dan tekad. Setelah beberapa benturan keras, gua mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh total. Shihou mengambil keputusan cepat. Alih-alih bertahan sampai hancur bersama tempat itu, ia melompat ke arah pilar kristal, menyentuh bunga dao itu sekejap, lalu melesat keluar dengan teknik gerakan tertingginya. Feng Xiantian mencoba mengejar, tapi terlalu lambat. Bunga dao telah menghilang dan Shihou telah lenyap di balik cahaya. Di atas tebing jauh dari tempat runtuhnya gua, Shihou berdiri menatap langit yang mulai terang. Tangannya menggenggam setangkai bunga dao bercahaya. Dia tidak berbicara, tapi matanya sudah cukup menjelaskan. Feng Xiantian, Lu Tao, Yayu, Xuan Kun satu persatu akan tumbang. Perang ini baru saja dimulai. Saksikan terus episode-episode berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.